Makanlah makanan yang bergizi. Nasihat ini pastinya sering pemirsa dengar kan? Ya, makanan yang mengandung gizi memang penting untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Namun sebenarnya apa sih gizi itu dan apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Yuk kita cari tahu. Apakah pemirsa tahu pengertian dari gizi? Kata gizi berasal dari dialek bahasa Mesir yang berarti makanan. Gizi merupakan terjemahan dari kata nutrition yang dapat diterjemahkan menjadi nutrisi. Gizi dapat diartikan sebagai sesuatu yang mempengaruhi proses perubahan semua jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh yang dapat mempertahankan kehidupan. Namun sebenarnya gizi meliputi pengertian yang luas loh pemirsa. Tak hanya mengenai jenis-jenis pangan dan gunanya bagi badan, melainkan juga mengenai cara-cara memperoleh serta mengolah dan mempertimbangkan agar tubuh tetap sehat. Zat gizi dapat dibagi menjadi zat gizi organik dan zat gizi anorganik. Zat gizi organik terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Sedangkan zat gizi anorganik terdiri dari mineral dan air. Selain itu, zat gizi dapat dikelompokkan berdasarkan sumbernya, berdasarkan fungsinya, dan juga berdasarkan jumlahnya. Kalau berdasarkan sumber, zat gizi dibagi menjadi dua, yaitu nabati yang berasal dari tumbuhan dan hewani yang berasal dari hewan. Tahukah kamu kalau ASI adalah salah satu makanan dengan nutrisi yang paling lengkap? WHO pun merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, memperkenalkan makanan pendamping yang sesuai dengan usia dan aman di 6 bulan, dan terus menyusui sampai 2 tahun atau lebih. Sekitar 20% kematian pada anak balita di seluruh dunia bisa dihindari jika panduan ini diikuti. Sedangkan zat gizi berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu sumber tenaga bagi tubuh yang terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua adalah sebagai pembangun dan penjaga tubuh yang terdiri dari protein, lemak, mineral, dan vitamin. Yang terakhir adalah sebagai pengatur proses kerja di dalam tubuh yang terdiri dari protein, mineral, vitamin, dan air. Jika diklasifikasikan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, maka zat gizi dibagi menjadi 2, yaitu zat gizi makro atau zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat gizi makro yang diperlukan tubuh adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua adalah zat gizi mikro atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil atau sedikit. Zat gizi yang termasuk dalam kelompok zat gizi mikro adalah mineral dan vitamin. Zat gizi mikro menggunakan satuan miligram untuk sebagian besar mineral dan vitamin. Namun meski kebutuhannya kecil, bukan berarti zat gizi mikro tidak harus dipenuhi ya. Karena meski kebutuhannya sedikit, namun memiliki peranan penting bagi keseimbangan tubuh manusia. Tahukah kamu penyakit gangguan gizi yang pertama kali ditemukan adalah skorbut pada tahun 1497 atau lebih populer kita kenal dengan penyakit sariawan. Pada waktu itu Vasco da Gama dalam pelayarannya menuju Indonesia telah kehilangan lebih dari separuh anak buahnya yang meninggal akibat penyakit ini. Barulah pada permulaan abad ke-20 para ahli kedokteran dapat memastikan bahwa penyakit ini diakibatkan karena kekurangan vitamin C. Gizi yang terkandung dalam makanan tak lantas bisa langsung dikonsumsi secara utuh. Semua tergantung dari bagaimana proses mengolah bahan makanan supaya gizi yang dikandung tidak hilang saat proses pengolahan. Cara mengolah makanan berpengaruh terhadap kualitas nutrisinya. Semakin sedikit pemrosesan, semakin baik pula kualitas nutrisinya. Nilai gizi makanan segar lebih baik ketimbang yang dibekukan, tetapi gizi makanan beku masih lebih baik dibanding makanan kalengan. Sayuran yang dibekukan sesaat setelah dipanen berisi lebih banyak vitamin daripada sayuran segar yang langsung diangkut melintasi wilayah untuk dipasarkan. Wah, menarik juga ya pemirsa. Setelah ini kita akan cari tahu lebih banyak soal gizi. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Cari Tahu, karena sebaiknya kamu tahu. Mulai rewel atau susah untuk mengonsumsi sayur-sayuran. Nah, apabila menghindari sayur-sayuran itu sendiri, tentunya tidak akan bisa memperoleh